Kendati kadang masih meledak-ledak, namun usia tak bisa dibohongi. Dan Mahathir sangat menyadarinya. Sejak awal ia menyatakan tak akan menyelesaikan masa jabatannya dan berjanji menyerahkannya kepada mantan anak didik yang juga pernah menjadi rivalnya. Siapa lagi kalau bukan Anwar Ibrahim. Nama Anwar diangkat oleh Mahathir, namun Mahathir pula yang menjebloskannya ke penjara dengan tuduhan korupsi hingga asusila. Untuk sekian lama, Anwar dan Mahathir menjelma sebagai dua musuh politik yang saling serang-menyerang. Pada 2018, Mahathir justru berperan besar membebaskan Anwar dari penjara. Dari kawan yang menjadi lawan, keduanya kembali bersekutu. Kali ini bukan di bawah naungan UMNO, melainkan justru untuk melawan UMNO. Tujuannya terang benderang, mengalahkan dan melengsarkan Najib Razak. Kita tak tahu bila kita akan kembali ke rahmatullah. Jadi kita tentu ada masa yang sedikit. Jadi kita gunakan masa itu sepenuhnya sebelum kita pergi menemui Allah. Jadi itu saja. Jadi saya punya kebolehan terhad daripada segi masa. Setakat yang saya boleh, saya akan sumbang kepada pembangunan negara ini. Tetapi kalau saya dah sampai ajal, habislah luka. Terima ajalah. Jadi sisa waktu ini semuanya untuk mengabdi. Itu saja yang ada. Kalau kita, apa lagi kita nak buat? Kalau kita tahu kita mempunyai 2-3 tahun lagi, jadi ada setengah orang, mereka anggap mereka buat ibadat, semayang dan buat kerja. Saya dah buat semua itu. Saya masih buat semua itu. Tetapi masalah nak buat apa? Saya buat apa yang saya boleh untuk negara Malaysia. Untuk negara Malaysia. Dan ketika nanti meletakkan jabatan, Tun membayangkan peran Tun di pemerintahan, di kerajaan nanti seperti apa? Akan tetap advisor atau akan semuanya diserahkan kepada penerus Datuk Anwar Ibrahim atau bagaimana? Ya, dia akan jadi Perdana Menteri, terpulang kepada Perdana Menteri untuk menentukan dasar-dasarnya pula. Kalau saya ditanya, mungkin saya memberi nasihat, pendapat dan sebagainya. Kalau saya ditanya, tapi saya tidak paksa sesiapa bertanya kepada saya. Menarik memang hubungan antara Tun dengan Anwar Ibrahim, kemudian juga sempat berbalik-balik hubungan itu. Kemudian kalau kita bicara Perdana Menteri yang lama, Badawi dan juga Najib Razak, hubungan itu sempat baik dan kemudian dilengsarkan. Jadi politik itu memang dinamis, berubah-ubah. Ya, memang politik begitu. Saya berpendapat, saya sudah 22 tahun jadi Perdana Menteri, terlalu lama. Jadi saya letak jawatan. Bukan saya pada suruh, tidak. Tak ada tekanan daripada mana-mana pihak. Bahkan siapa pun tidak tahu, saya umumkan saja bahawa saya letak jawatan. Kerana saya fikir 22 tahun terlalu lama bagi generasi muda ambil alih. Mereka ambil alih. Lepas mereka ambil alih, datang rombongan demi rombongan minta saya campur tangan, minta saya nasihat, minta saya buat sesuatu. Jadi tak dapat tidak. Kerana mereka meminta berkali-kali dan ramai, maka saya kembali untuk memberi pendapat saya. Kalau tak mau dengar sebagai nasihat, saya menyatakan pendirian ataupun pendapat saya kepada umum. Jadi terpulanglah kepada pemerintah sama ada nak terima atau tidak. Soal politik yang penuh kompromi di Indonesia sekarang, Tun, Prabowo versus Jokowi, kemungkinan akan rekonsiliasi, akan menjadi satu gerbong. Jadi memang kita harus terbiasa melihat politik yang berubah-ubah atau makin ke sini politik makin pragmatis? Bukan, saya terpaksa buat penilaian yang mana lebih buruk. Jadi kalau kita determine priority kita, saya berpendapat bahawa persisian faham saya antara dengan Anwar itu perkara kecil berbanding dengan kerosakan yang sedang dilakukan oleh Datuk Seri Najib. Jadi lebih baik lagi saya berganding dengan Anwar untuk lawan dengan Najib.
Itu dia pun berpendapat sedemikian, dia sanggup bekerjasama dengan saya kerana dia juga berpendapat bahawa Najib akan merosakkan negara kita dan kita perlu bersatu untuk jatuhkan Najib, dan itu sudah kita capai. Yang juga menonjol adalah teknologi informasi, Tun. Bagaimana kemudian kampanye lewat sosial media, apa yang kemudian kita lihat Cambridge Analytica misalnya dengan berbagai fenomena yang terjadi, mempengaruhi election dan kampanye. Semua itu membuat politik menjadi lebih transparan atau sebaliknya? Saya selalu bagi perumpamaan, contoh sebilah pisau. Sama ada kita guna pisau itu untuk ukir sesuatu yang cantik ataupun kita guna pisau itu untuk membunuh. Jadi IT ini, information technology ini memberi banyak, membolehkan kita akses banyak pengetahuan. Tetapi kita juga boleh guna IT ini untuk keburukan. Kita buat cerita fake news, cerita yang tak betul. Kita sengaja mengugut, kita sengaja menimbulkan perasaan marah. Semua itu terpulang kepada kita. Kalau kita ingin buat sesuatu yang baik, maka alatan ini memang cukup baik. Kita boleh jadi manusia yang lebih berilmu. Tetapi kalau kita salah guna new technology ini, information yang mudah ini, saya fikir kita akan jadi rosak. Rusak, termasuk di politik pun bisa rusak. Ya, politik terutamanya. Terutamanya politik. Kalau dahulu untuk mengembangkan pendapat seseorang, dia perlu siar dalam akhbar. Tetapi akhbar boleh tolak, tidak mau siar. Tetapi dalam media sekarang ini, tidak ada siapa yang boleh larang. Tidak ada yang semua. Mereka boleh kata apa saja. Sama ada betul tak betul, mereka masuk. Dan dia pula ada virus ke seluruh dunia. Sekarang ini saya boleh bercakap dengan seluruh dunia, buat ucapan yang seluruh dunia boleh dengar. Itu satu power yang boleh diguna oleh siapa saja. Politik identitas atau politik rasial dalam kosakata di Malaysia sedang mewarnai politik Indonesia juga di belahan dunia yang lain. Partai-partai kanan, partai-partai konservatif banyak yang memenangkan pemilu. Trump berkuasa di Amerika, Brexit memenangkan referendum di Inggris. Malaysia adalah negara dengan garis politik rasial yang begitu kentara. Lihatlah nama partai-partai di sana. Partai Persatuan Tionghoa Malaysia, Partai Pribumi Bersatu Malaysia, hingga Partai Islam se-Malaysia. Apa kata Mahathir tentang menguatnya politik rasial ini? Bagaimana ia memimpin Malaysia yang multi-etnik yang bukan hanya diisi oleh etnis Melayu tetapi juga Tionghoa bahkan India? Jangan lupa, dulu Mahathir ikut membangun politik rasial dengan menjalankan politik afirmasi yang menyokong etnis Melayu. Di Indonesia komposisi penduduknya lain daripada Malaysia. Kita di sini mempunyai multiracial society yang mana walaupun orang Melayu dominan, tetapi mereka juga dipengaruhi oleh keadaan sekeliling. Jadi kita kena bentuk dasar dan pendekatan kita yang sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita cuba buat yang lebih daripada itu, maka negara akan jadi huru-hara. Bahwa itu lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya? Karena membuat polarisasi, membuat terkotak-kotak publik. Kalau kita lihat Amerika Syarikat ya, penduduknya datang daripada berbagai kaum, daripada Eropah dan sekarang daripada Asia. Semua mereka menyumbang kepada kekuatan Amerika. Tetapi mereka juga boleh jadi masalah kepada Amerika. Tetapi terpulanglah kepada pemerintah. Sekarang ini kita dapati Presiden Trump umpamanya, dia sengaja memburuk-burukkan orang asing. Tetapi sebelum ini kita dapati mereka terima sehingga seorang keturunan dari hamba, slave, boleh jadi presiden. Jadi itu semua mindset kita.
Kalau mereka terima dan duduk di satu negara dan setia kepada negara itu, kita boleh terima walaupun warna kulit lain, budaya lain, agama lain, tapi mereka terima mereka adalah warga negara. Jadi di Malaysia kita adjust, kita bentuk pendekatan kita dengan mengambil kira ini orang ini mungkin menimbul masalah tapi ada kebaikannya. Orang ini ada masalah tapi ada kebaikannya. Bahwa tren konservatisme dan populisme sekarang di dunia, apakah Tun juga melihat hal itu? Ya, ini sebab terdapat banyak kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin politik. Jadi datang satu perasaan iaitu politik ini adalah sesuatu yang tidak baik. Dengan itu maka datang popular view. Tetapi popular view pun kalau apapun popular punya pilihan ini tak semuanya yang baik. Mereka akan dapati bahawa walaupun popular mungkin keburukan akan berlaku kemudian. Jadi Tun percaya rakyat akan bisa menilai? Rakyat seperti di Malaysia juga rakyat yang menilai. Mereka dibeli wang, disogok dan macam-macam. Tetapi bila datang pilihan raya, mereka menolak orang yang memberi banyak bantuan kepada mereka. Cerita tentang TKI yang menderita di Malaysia tidak pernah habis. Dari tahun ke tahun, selalu saja muncul permasalahan TKI yang bekerja di negeri jiran. Ketegangan demi ketegangan biasa mewarnai hubungan Indonesia dan Malaysia karena isu TKI ini. Presiden Jokowi bahkan menyempatkan diri menemui Mahathir untuk mendapatkan titik temu soal TKI. Kita kalau terima penduduk asing datang sini memang akan menjadi masalah. Di mana juga. Kalau pekerja Indonesia berada di Arab Saudi pun ada masalah. Di sini pun ada masalah. Demikian juga dengan bangsa-bangsa lain. Jadi kita perlu tangani masalah ini. Dia tidak akan hilang. Akan ada saja baru persepsi. Dulu kita panggil pendatang ini sebagai pendatang haram. Ramai di Indonesia yang marah. Tanpa izin. Ditukar. Kita ikut kehendak orang yang datang. Kita tak nak timbul kemarahan mereka. Tetapi di sini ada berbagai orang, bukan saja kerajaan, orang yang mengambil mereka bekerja. Kadang-kadang mereka lakukan benda-benda yang tak baik. Kadang-kadang mereka tolong, ada juga membantu pekerja mereka. Jadi kita punya layanan terhadap orang asing ada yang baik, ada yang tidak baik. Tetapi kita tak boleh generalize. Kerana 2-3 kes macam ini, maka ini semua buruk. Sebaliknya, ramai orang Indonesia di sini yang saya diberitahu bila ada pemilu, 1.5 juta rakyat Indonesia mengundi. Yeah. Kita pun tak sedar ada gitu banyak. Tapi mereka sudah ada di sini sekian lama. Saya sendiri mempunyai keluarga daripada Indonesia juga. Oh, ada keluarga orang Indonesia? Ada. Tinggal di Indonesia? Ada yang sebelah isteri saya, ada yang tinggal di Indonesia. Ada yang tinggal. Jadi, isteri saya pun daripada Indonesia. Ayahnya, bapaknya. Orang Indonesia? Orang Indonesia. Jadi hubungan itu sangat dekat dan emosional? Ya, kita kalau dulu antara Malaysia dengan Sumatera, kita tidak terima sempadan. Sumatera diletak di bawah Belanda, kita British. Tapi orangnya tidak anggap ini mengasingkan negeri. Mereka biasa, orang Aceh umpamanya biasa ke Malaysia, dan orang Malaysia biasa ke Sumatera. Jadi itu keadaan lama. Tapi sekarang kita sudah jadi 2 buah negara dengan pasport dan sebagainya yang dulu tidak ada. Jadi
perhubungan asal memang ada kuat. Tapi masih sekarang ini pun masih hidup. Tun, boleh saya bertanya satu hal soal Cina? Di awal-awal ketika Tun menjabat tampak keras sikapnya. Makin kesini makin melunak, betulkah penilaian itu? Tak ada. Saya keras bila ada masalah. Pada masa itu, pemerintah yang dahulu memberi satu kontrak yang terlalu mahal, terlalu tinggi, dan ada unsur-unsur rasuah di situ. Jadi kita perlu balik kepada nilai sebenar kontrak itu. Itu yang kita runding dengan China. Kalau kita tamatkan, kita terpaksa bayar compensation. Jadi itu terlalu mahal dan kita tidak dapat apa-apa pun. Jadi kita runding selama 1 tahun. Masa rundingan itu adalah pendapat orang yang tak tahu bahawa ini bermakna Malaysia berkeras. Kita tidak berkeras. Kita cuma tuntut apa yang hak bagi kita. Dan kita jelas kepada orang Cina keadaan yang sebenar dan akhirnya mereka terima. Jadi kita selesai sudah banyak masalah. Jadi apa sebabnya kita nak berkeras lagi? Karena yang penting tujuannya sudah tercapai. Ya. Tujuannya sudah tercapai. Diplomasi ala Dr. M itu. Sedikit orang yang punya umur sepanjang 90 tahun lebih. Lebih sedikit lagi yang sanggup bekerja di usia itu. Tapi Mahathir bisa. 70 tahun lebih malang melintang di dunia politik, Mahathir tetap aktif dan energik. Di usianya yang hampir 1 abad, ia masih bekerja 18 jam dalam sehari. Tun, bicara soal politisi senior, jadi Tun sudah bisa dibilang 70 tahun berpolitik. Lebih dari 70 tahun? Usia berapa persisnya Tun ketika merasa politisi? Semasa dalam sekolah sudah giat dalam politik. Sekolah kedokteran? Ya, bukan, sekolah biasa. Sekolah biasa? Jadi usia berapa Tun? Saya pergi ke sekolah Inggris dulu. Bila umur 15-16 tahun, saya perhatikan keadaan sekeliling. Ada yang saya tak puas hati dan dengan itu saya terlibat banyak dalam politik. Jadi sejak usia 15 tahun? Ya. Sejak usia, apa nikmatnya berpolitik, Tun? Ya, kita berpendapat bahawa melalui politik kita boleh tukar sesuatu yang tidak baik. Menukar sesuatu yang tidak baik. Walaupun mungkin saja hasilnya menjadi lebih buruk? Tak juga. Kalau kita tak berpolitik, mungkin kita masih dijajah. Kita semua dapat melepaskan diri daripada penjajahan melalui politik. Apa nasihat Tun untuk anak-anak muda yang mungkin mau masuk politik tapi masih ragu karena melihat persepsi politik itu buruk, politik itu kotor, politik itu busuk? Apa yang akan Tun katakan ke mereka sekarang sebagai pemimpin usia yang paling senior di dunia, 94 tahun? Tidak ada sesuatu apapun yang 100% baik ataupun 100% buruk. Selalu ada campuran. Dalam politik juga ada aspek yang baik, ada aspek yang tidak baik. Berjuang untuk kemerdekaan tentu baik. Kalau kita guna kuasa politik untuk membangunkan negara, memberi kehidupan rakyat yang lebih selesa, itu baik. Tetapi kalau kita apabila berkuasa menyalahgunakan kuasa, terlibat dengan rasuah, mencuri duit, itu politik juga. Tapi aspek politik yang kita tidak terima. Saya berpendapat kesalahan itu ada pada orangnya, bukan kepada idea, ideologi ataupun religion. Semua idea ini baik, tetapi orang yang melaksanakan idea ini yang tak baik. Umpamanya komunisme, untuk menentukan semua orang sama kaya, tetapi akhirnya menjadi sama miskin. Mereka menggunakan kuasa authoritarian, itu yang tak baik.
idea untuk memberi kekayaan yang sama memang baiklah. Tapi tak boleh dilakukan. Jadi berpulang pada tergantung kepada individunya. Tergantung kepada individu ataupun masyarakat itu dan nilai hidup pegangan masyarakat. Nilai hidup yang memainkan peranan yang terpenting. Tun tentunya tahu sedikit banyak soal kepemimpinan Indonesia. Tahu 7 presiden. Kalau saya boleh minta Tun untuk menggambarkan mungkin dari segi gaya diplomasi. Gaya diplomasi yang paling menarik di antara 7 presiden Indonesia yang Tun perhatikan. Ya, saya lebih kenal Pak Harto. Jadi zaman Pak Harto, Indonesia aman dan dapat dibangunkan. Tetapi Indonesia bukan seperti Malaysia. Kita satu negara yang kecil, mudah berkomunikasi. Indonesia mempunyai 17,000 pulau. Bagi satu orang yang boleh maintain itu, bagi saya itu kejayaan yang cukup besar. Apa pandangan Tun soal kepemimpinan Indonesia sekarang, Presiden Joko Widodo? Presiden Jokowi sedar tentang keperluan membangunkan Indonesia, dan dia memerhatikan tentang politik, bukan saja politik tapi economic growth. Saya berpendapat bahawa dia membawa satu pemikiran yang baru, yang tidak sama dengan yang lama. Yang lama maksudnya presiden sebelum-sebelumnya? Ya. Oke. Waktu luang kalau ada